Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, terima kasih berjumpa kembali bersama Pak Tua Jabar. Saya dengan Mumu Kostaman. Alhamdulillah di samping saya ada Ibu Risma. Selamat sore Ibu Risma. Selamat sore Pak Mumu. Ya, dalam obrolan santai ini membawakan tema membangun penguatan ekonomi melalui peningkatan kelompok UMKM. Karena dalam kondisi saat ini peran Bank Indonesia untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan bagaimana? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya Bank Indonesia dapat memaparkan hal ini. Sebelum masuk ke sana, sedikit saya sampaikan terkait dengan sebenarnya framework pengembangan UMKM Bank Indonesia itu seperti apa, sehingga kenapa Bank Indonesia masuk ke sana gitu. Yang pertama adalah sasaran kebijakan kami berkontribusi nyata pada perekonomian Indonesia yang kuat, berimbang, berkelanjutan, dan inklusif. Nah, dalam hal ini ada 3 Pak, yaitu melalui stabilitas inflasi, mendorong ekspor dan pariwisata, serta pertumbuhan inklusif. Kenapa Bank Indonesia masuk ke sana? Yang pertama, Bank Indonesia ini memang memiliki kewenangan, memiliki diamanati bahwa untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, dalam hal ini dapat ditempuh dalam 2, yaitu melalui menjaga inflasi, stabilitas inflasi, dan juga untuk memperkuat cadangan devisa. Gitu. Nah, 2 hal inilah yang kenapa semangatnya Bank Indonesia masuk ke UMKM. Karena dari situlah kita juga tadi Bapak sampaikan bahwa UMKM ini punya peranan penting untuk perekonomian Indonesia, di struktur ekonomi Indonesia, sehingga Bank Indonesia juga masuk ke sana. Perlu digarisbawahi bahwa Bank Indonesia masuk ini bukan berarti mengambil peran, menggantikan peran dari instansi terkait lainnya, karena Bank Indonesia masuk ke dalam suatu program pengembangan UMKM, pastinya kami tidak sendiri. Kami bergandengan ataupun bersinergi bersama dengan pemerintah daerah, kalau yang di Priangan Timur ini, dan juga kita juga dengan OPD terkait Pak. Jadi bareng-bareng gitu, bersinergi, berkolaborasi bersama dalam pengembangan UMKM. Nah, di Priangan Timur ini, kalau Bank Indonesia Tasikmalaya, kita wilayah kerjanya itu ada 5 kabupaten kota. Yang pertama, Kota Tasikmalaya sendiri, Kabupaten Tasikmalaya, juga ada Kabupaten Pangandaran, ada Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. Nah, di kelima itu kami memiliki program-program pengembangan UMKM yang memang kami bersinergi semuanya dengan pemerintah setempat. Nah, konsep dari pengembangan UMKM yang dilaksanakan Bank Indonesia itu adalah end-to-end proses Pak. Jadi dari sisi hulu, prosesnya, kelembagaannya, sampai sisi hilirnya, penguatan pemasarannya itu diikuti ataupun melakukan pembimbingan dari sisi hulu sampai dengan hilir. Nah, kita juga melakukan dalam batasan-batasan ataupun penguatan baik dari sisi korporatisasinya, juga dari sisi proses dan outputnya. Hal itu semua kami petakan dalam 4 tahapan. Jadi kalau di Bank Indonesia Pak, setiap UMKM itu akan dipetakan dia berada di mana. Ada yang namanya tahapan subsisten. Subsisten ini kelompok yang memang baru rintisan usaha. Lalu mencoba untuk ke tahap berikutnya UMKM potensial, di mana dia sudah ada lebih advance, lebih memiliki usaha yang prospektif, lebih informal dibandingkan yang level subsisten. Lalu juga UMKM sukses, juga lanjutannya adalah UMKM go digital, lalu terakhir adalah UMKM ekspor. Nah, setiap UMKM ini dipetakan
dan kebutuhan kitnya ada di mana, itu yang kami bareng-bareng dengan Pemda setempat, dengan dinas setempat, dinas koperasi UMKM, Disperindak, dan kami juga ada ke klaster ketahanan pangan. Itu kita selalu menggandeng ke dinas pertanian maupun juga dinas peternakan setempat jika klaster ketahanan pangan strategis kami itu berupa terkait dengan peternakan. Garis besarnya seperti itu. Yang selanjutnya bahwa apa saja program pengembangan UMKM, silakan. Baik. Program pengembangan UMKM terutama di Priangan Timur Ya, Pak, Priangan Timur. Yang kami sampaikan di sini garis besarnya ada 4 Pak ya. Bisa dibilang ada 4 program, meskipun itu juga nanti penerapannya akan luas. Yang pertama yaitu terkait dengan kelompok subsisten yang tadi kami sampaikan bahwa itu adalah rintisan usaha. Semangatnya adalah kelompok-kelompok ini bisa lebih mandiri gitu. Dari yang sebelumnya dia hanya rintisan usaha, dia bisa memperkuat produksi sampai dengan adanya pembentukan kelembagaan, pembentukan ekonomi baik di level minimal sampai kelompok, lalu juga nanti penguatan sampai dengan pemasaran. Nah, kelompok subsisten di sini kami ada yang saat ini sudah berjalan, ada 3 di kelompok usaha bersama di Taman Sari. Nah, kelompok subsisten ini umumnya ada usaha-usaha rintisan yang kita angkat tahun 2022 Pak, juga akan berlanjut ke 2023. Itu ada di Kube Mekah di Kota Tasikmalaya ya. Itu berupa talas kriuk, lalu juga Kube Motekar berupa produk rengginang kriuk, juga Kube Binangkit ataupun dia punya produk kasur lipat. Nah, dari para ibu-ibu rumah tangga yang awalnya juga ada bapaknya ya, dari banyaknya dominan ibu rumah tangga yang awalnya usaha sendiri-sendiri, mereka bergabung, dibentuk kelembagaan, diedukasi, ada pendampingan. Jadi ada SOP pengolahan usaha, pembuatan kelompok usaha secara dari informal menjadi pembentukan QB, juga ada sertifikasi di situ, sehingga harapannya bisa mendapatkan nilai tambah Pak. Nah, itu yang kelompok subsisten bisa mendapatkan nilai tambah dan menguatkan dari ekonomi para pelaku usaha Dan meningkatkan itu ekonomi khususnya masyarakat ya. Iya, dan juga di situ dari yang sebelumnya mungkin kurang teredukasi mengenai layanan keuangan, sudah mulai memiliki, bahkan memiliki akses untuk layanan keuangan. Demikian. Yang kedua, korporatisasi. Nah, di sini kami ini ada beberapa namanya klaster ketahanan pangan. Kenapa Bank Indonesia ke sana? Karena salah satunya yaitu kita bekerja sama dengan pemerintah Pak, baik dalam kalau kelembagaannya dalam bentuk TPID kalau di daerah, tim pengendali inflasi daerah. Nah, salah satunya melalui Demplot penguatan kelembagaan, penguatan dari sisi produktivitas maupun meningkatkan efisiensi dari kelompok-kelompok tani yang memang komoditasnya ini komoditas utama penyumbang inflasi di daerah Tasikmalaya. Contohnya juga misalnya cabai, bawang merah, dan kami juga ada ayam petelur, juga ada seperti beras. Nah, kelompok-kelompok tani inilah yang memang kita kuatkan secara kelembagaannya, penguatan produktivitasnya di sisi hulu, baik menerapkan budidaya teknologi yang tepat, juga adanya masuk digital farming, dan juga pemberian. Kalau saat ini, kalau kayak padi ada yang namanya
penguatan untuk sisi organiknya Pak, padi organik. Nah, hal-hal ini yang kami bekerja sama juga dengan pemerintah setempat, dengan bagian ekonomi dan juga Dinas Pertanian Perikanan setempat. Di beberapa klaster kami ada yang kalau Ciamis, Kabupaten Ciamis itu kuat, dia kelompok PPAPC, kelompok ayam petelur. Ya. Maaf kalau khusus untuk di Tasikmalaya yang menonjol apa sih? Tasik ini. Iya, Tasik ini. Kalau Tasik ini lebih karena ini ya Pak. Kalau yang tadi memang kelompok subsisten, kita merintisnya dari Kecamatan Taman Sari yang ada di Tasikmalaya. Nah, kalau yang di Kota Tasikmalaya ini lebih dengan KAD, transaksi antar daerah Pak. Jadi ada kebutuhan berupa cabai, berupa telur untuk masuk ke pasar Cikurubuk dan juga pelaku usaha di Kota Tasik itu kita linkkan dengan klaster-klaster, baik klaster cabai, klaster ayam petelur yang ada di wilayah Priangan Timur lain. Ya tadi Pak bahwa kita membuat demplot bersama dengan Pemda ya, di mana di sini nanti dipetakan kalau misalnya nanti di budidaya ya contohnya aja. Jadi sistem klasifikasi nih atau bagaimana? Penguatan budidaya dengan kalau MA11. Jadi contohnya di klaster padi Kabupaten Tasikmalaya di Sukahening, kami waktu itu melakukan pendampingan untuk pupuk organik Pak, namanya MA11. Nah, hal ini yang nantinya dapat meningkatkan, saat ini sudah terbukti dapat meningkatkan produktivitas dari hasil panen tersebut. Selain itu juga meningkatkan efisiensi, karena dari MA11 ini Pak, dia ternyata juga bisa digunakan untuk selain bertani kan mereka memiliki ternak ya, ternak kambing. Nah, ternak kambing dengan pakan yang difermentasi itu bisa meningkatkan dari sisi efisiensi pakan ya, dan juga efisiensi waktu untuk tenaga kerjanya juga. Nah, itu hal yang sama seperti misalnya di Kabupaten Ciamis, kita juga melakukan pendampingan terkait dengan pakan self mix yang dapat meningkatkan efisiensi biaya pakan untuk ayam petelur. Hal-hal yang seperti itu Pak, memang dari hulu ke hilir tadi yang saya sampaikan, di hulunya di budidaya, lalu di tengahnya proses after setelah pasca panen seperti apa, lalu di hilirnya contohnya juga memfasilitasi KAD tadi, pemetaan yang dibutuhkan di misal satu kota ini Tasik ada kebutuhan terkait telur, terkait cabai. Nah, kita linkkan dengan klaster-klaster ketahanan pangan yang memang sentra dari produk komoditas tersebut. Itu yang ketahanan pangan Pak. Jadi digital farming pun juga masuk. Digital farming ini otomasi terkait dengan irigasi kalau Bapak pernah irigasi tetes. Jadi dia menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman itu seperti apa. Lalu juga untuk pemupukannya menggunakan irigasi tetes tersebut. Hal-hal itu yang nantinya diharapkan dengan pemupukan yang jumlah tepat dan juga bisa meningkatkan efisiensi dari sisi biayanya. Iya. Mungkin biayanya lebih murah atau bagaimana? Iya, pastinya Pak. Jadi dengan adanya otomasi, irigasi dan pemupukan, di situ kita dapat memperoleh peningkatan produktivitas maupun juga peningkatan efisiensi biaya. Itu yang satu terkait dengan subsisten, yang kedua korporatisasi terutama pada klaster ketahanan pangan. Yang ketiga kami ada namanya program onboarding UMKM. Onboarding UMKM ini seperti apa? Yaitu mendorong UMKM untuk saat ini lebih mampu berdaya memanfaatkan
marketplace yang ada, Pak. Jadi ini awalnya dari ketika pandemi orang susah berinteraksi, kita dorong para UMKM ini untuk bisa berjualan online. Tidak hanya cukup punya akun di marketplace, tetapi juga bagaimana memaintain akun-akun mereka, bagaimana mengelola akun mereka, bagaimana sukses berjualan secara online. Itu kami juga punya program itu. Ini juga kerjasama kami dengan Dinas UMKM di Indah gitu ya, dan juga dengan para tenaga ahli yang memang menguasai untuk digital marketing. Ya. Lalu ada lagi kami namanya program UMKM potensi ekspor, Pak. Jadi kenapa tadi kita mendorong UMKM ekspor itu untuk agar mereka bisa berdaya, yang hasilnya nanti harapannya dengan kekuatan meningkatnya kemampuan menghasilkan devisa yang lebih gitu. Nah, UMKM ekspor ini seperti apa? Itu UMKM yang memang kita bimbing one on one dengan tenaga-tenaga ahli yang memang kita hire khusus, Pak, sesuai dengan produknya. Misalnya saja kalau craft, kalau di sini kan potensi kota Tasik teh mendong ya, Pak. Mendong, betul. Ya. Nah, mendong juga bordir, beberapa UMKM mendong dan UMKM bordir ikut serta. Kalau kulinernya nih, barangkali Food ya. Iya, food. Iya, kami ada sendiri, Pak. Memang kalau food jadi memang 3, craft, fashion, juga food gitu. Nah, semua ini kami petakan gitu ya. Kalau food itu di daerah sini lebih utamanya yang sudah didorong adalah kopi, Pak. kopi. Iya. Sudah masuk ya. Sudah masuk, sehingga para UMKM ini yang memiliki potensi ekspor semakin dilakukan bimbingan yang sesuai dengan gapnya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan UMKM masing-masing. Harapannya tindak lanjut yang dilakukan itu tepat sehingga mereka lebih berdaya, memiliki peningkatan kapasitas dan juga dapat menghasilkan peningkatan nilai value ataupun penambahan ekonomi yang baik untuk UMKM tersebut, untuk pelaku UMKM. Waduh, luar biasa nih. Saat ini mendorong kepada ekonomi khususnya di pelaku UMKM ya. Nah, untuk sebagai penutup nih, khususnya terkait dengan bagaimana harapan untuk Bank Indonesia dalam menstabilkan perekonomian ini. Silakan. Harapannya apa yang telah dijalankan melalui berbagai macam program kolaborasi dapat terus dikuatkan, dan dengan kerjasama Bank Indonesia dengan pemerintah daerah dan juga OPD terkait terus berlangsung dengan baik, sehingga para UMKM ini dapat meningkatkan kapasitasnya, dapat mendorong menghasilkan nilai tambah, menghasilkan produktivitas yang lebih, dan juga berdaya menjadi naik kelas untuk meningkatkan pemasarannya juga. Nah, dari situlah harapannya ini menjadi suatu kontribusi nyata kepada perekonomian terutama di Priangan Timur. Dan harapannya juga program-program yang telah berjalan lainnya seperti pengendalian inflasi melalui TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, juga program-program yang telah berjalan melalui TP2DD untuk mendorong ekonomi keuangan digital di daerah dapat berjalan dengan baik, saling bersinergi untuk meningkatkan, mengakselerasi pemulihan ekonomi di Priangan Timur. Pemirsa, alhamdulillah obrolan santai ini sudah di akhir penghujung. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan terutama Ibu Risma sudah melayani dan menyiapkan narasi-narasi yang begitu luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.